If I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. Di mana ada perang, di situ ada Donald Trump. Kalimat itu mungkin bisa menggambarkan kondisi geopolitik global saat ini. Trump hadir dalam berbagai perang atau konflik bersenjata yang berkecamuk saat ini, mulai dari Israel-Iran, Gaza, Israel-Houthi, Pakistan-India, Rusia-Ukraina, hingga terkini Thailand-Kamboja. Caranya pun macam-macam, mulai dari fasilitator sampai agresor dengan serangan udara langsung. Tapi kenapa orang nomor satu di Amerika Serikat ini seolah ingin ikut campur berbagai urusan di dunia? Nah, di video ini, mari kita bahas soal doktrin Trump dan caranya dalam menyelesaikan berbagai konflik di dunia yang syarat akan kontroversi. Donald Trump hampir selalu ikut campur dalam berbagai konflik di dunia. Mari kita runut satu persatu. Kita mulai dari Timur Tengah terlebih dahulu. Bulan Juni lalu, Israel dan Iran berperang selama 12 hari yang diawali oleh serangan udara Israel ke fasilitas nuklir Iran di Fordo dan Natanz. Dalam perang ini, Trump memilih menggunakan cara yang paling beresiko, yakni melakukan serangan udara langsung ke fasilitas nuklir Iran. Itu menjadi pertaruhan kebijakan luar negeri terbesar dari dua masa jabatan kepresidenan Trump. Amerika Serikat mengebom Iran setelah Teheran tidak berminat mencapai kesepakatan nuklir. Setelahnya, Trump terlibat dalam kesepakatan gencatan senjata yang penuh gejolak pada 23 hingga 24 Juni 2025. Perjanjian ini hampir saja batal ketika jet Israel sudah bersiap menuju wilayah Teheran. Trump lalu menelpon Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan meminta agar jet-jet itu putar balik. Keberadaan Trump di Timur Tengah juga bisa dilihat di konflik Gaza dan Yaman. Di Yaman, pasukan udara AS melakukan pengeboman serupa selama 6 minggu di Yaman, salah satunya menyasar pelabuhan Ras Isa. Serangan itu dianggap sebagai kemungkinan kejahatan perang oleh Amnesty International dan Human Rights Watch. Di Gaza situasinya lebih sulit. Trump masih belum berhasil mendamaikan Israel dan Hamas. Ia bahkan sempat melontarkan ide untuk menjadikan Gaza sebagai Riviera Timur Tengah yang segera saja ditolak oleh negara-negara Arab. Sekarang mari kita beralih ke konflik antara India dan Pakistan. Insiden ini diawali penembakan massal yang menargetkan wisatawan di sebuah resor di Pahalgam, Kashmir, India pada Selasa 22 April 2025. Nah, Trump mengklaim berjasa dalam mencegah kemungkinan perang antara India dan Pakistan. Caranya dengan memanfaatkan perundingan dagang sebagai tekanan. Meskipun langkah perdamaian sebenarnya dimulai ketika Kementerian Luar Negeri Pakistan menghubungi mitranya dari India dan meminta penghentian semua operasi militer di darat, udara, maupun laut. Dalam perang antara Rusia dan Ukraina, Trump juga ada di tengah-tengah. Pada awal jabatan keduanya sebagai Presiden Amerika Serikat, Donald Trump lantang menyebut bahwa ia punya hubungan dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Setiap kebijakannya selalu mengutamakan Putin dan menganaktirikan sekutunya Ukraina. Tapi pada akhirnya Trump frustrasi kepada Putin. Sikap lunaknya terus diremehkan Putin dengan serangan Rusia ke Ukraina dan upaya negosiasi gencatan senjata yang tak kunjung tercapai. Terbaru Trump yang kecewa di hadapan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Ia mengumumkan ultimatum ke Rusia dengan mengurangi batas waktu dari 50 hari menjadi 10 hingga 12 hari. Putin segera sepakat gencatan senjata dengan Ukraina. Terkini Donald Trump mendesak Thailand dan Kamboja untuk segera mengakhiri perang. Orang nomor satu di Amerika Serikat itu mengancam tidak akan membuat kesepakatan dagang dengan Thailand dan Kamboja jika kedua negara itu terus berperang. Sebelumnya, Trump telah mengirim surat ke pemerintah Thailand dan Kamboja. Trump mengancam akan menaikkan tarif 36% terhadap dua negara itu apabila perang tidak dihentikan. Trump sesumbar, jika tak ada dirinya, saat ini akan terjadi 6 perang besar. If
I weren't around, you'd have right now 6 major wars going on. India would be fighting with Pakistan. You see what we just did yesterday with 2 nations that we're trading with. And during the trade, I said, I'm not going to do any trade deal unless you guys settle your differences. And we got it settled in 24 hours. I mean, they just announced it was settled, which was a tremendous thing. Tapi kenapa Trump selalu ikut campur? Strategi apa yang sebenarnya ingin dimainkannya? Agresif menjadi kata yang layaknya pas disematkan pada awal masa jabatan kedua pemerintahan Trump. Dalam waktu hanya 6 bulan, Trump berupaya mengubah orientasi kebijakan luar negeri AS menjadi America First. Para analis menyebut strategi ini sebagai perdamaian melalui kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah serangan udara yang kembali meningkat sejak awal tahun 2000-an. Data dari Proyek Data Lokasi dan Peristiwa Konflik Bersenjata atau ACLED melaporkan AS telah melakukan total 529 serangan udara di 240 lokasi di Timur Tengah, Asia Tengah, dan Afrika sejak Trump kembali menjabat pada 20 Januari 2025. Sebagai perbandingan, angka ini sudah mendekati 555 serangan selama 4 tahun masa pemerintahan Joe Biden. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menawarkan visi paling jelas tentang cetak biru Trump untuk intervensi asing. Visi ini ia sebut sebagai doktrin Trump. Pertama, Trump akan menentukan kepentingan Amerika yang jelas. Misal dalam kasus Iran, kepentingan AS adalah bagaimana cara Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir. Kedua, AS akan menyelesaikan masalah itu secara diplomatis dan agresif. Jika gagal, maka akan diselesaikan lewat kekuatan militer besar, dan AS akan langsung keluar sebelum konflik membesar. Seorang profesor geografi politik dan konflik di Universitas Sussex, Raleigh, mengatakan Trump telah beralih dari kebijakan soft power ala Biden. Ia menyebut strategi ini sebagai bom dulu, tanya belakangan. Cara bom dulu, tanya belakangan ala Trump memakan banyak korban sipil. Di Yaman saja selama 2025 ini terdapat 224 korban dari warga sipil, hampir sama dengan jumlah selama 23 tahun sebelumnya. Di mana ada perang, di situ ada nama Donald Trump. Bukan kebetulan, tapi cermin dari wajah baru geopolitik dunia. Trump tak pernah benar-benar pergi dari medan konflik. Ia hadir kadang sebagai penengah, tapi tak jarang justru sebagai pemantik. Serangan udara dijadikan bahasa diplomasi, ancaman tarif dijadikan alat tawar-menawar perdamaian. Inilah wajah baru dari strategi luar negeri Amerika Serikat. Agresif, transaksional, dan cepat mengklaim kemenangan. Tapi kemenangan macam apa yang ditinggalkan jika jejaknya adalah puing-puing dan korban sipil? Apa yang ingin dituai Trump dengan jejaknya di setiap perang berdarah, dari Timur Tengah hingga Asia Tenggara? Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.